Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah dari Fakultas Tabliyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari kelompok 1 hingga kelompok 6 dalam mata kuliah Kapitas Lekta. Nah, pertama saya akan membahas tentang apa itu Kapitas Lekta. Nah, Kapitas Lekta merupakan kumpulan karangan yang masing-masing menguraikan suatu persoalan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, nah yakni ilmu hukum perdata. Nah, yang pertama yaitu perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Nah, pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan. Nah, dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Nah, budaya nasional adalah kebudayaan yang terbentuk dari keseluruhan budaya lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, setelah hasil serapan dari budaya asing atau budaya global dengan ikatan yang menjadi ciri khas seluruh budaya di Indonesia. Nah, yaitu nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam dan budaya pendidikan. Budaya pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam ialah upaya dalam transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan yang utama dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara bahasa budaya berarti pikiran dan akal budi. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bud, artinya akal. Selanjutnya kata budi dan mempunyai jamak budaya. Nah, budaya juga berasal dari kata budi dan daya. Budi artinya sebagai kekuatan rohani, daya berarti kekuatan jasmani. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Yang keempat yaitu dasar undang-undang wajib belajar. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan mendapatkan pendidikan sepanjang hayat. Nah, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan warga negara bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dan harus adanya peran pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut. Nah, yaitu pelaksanaan pendidikan dasar terutama pada daerah yang terbelakang dan daerah pendalaman. Nah, terutama apabila dikaitkan dengan arti penting pendidikan dasar bagi pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa. Nah, yang kelima yaitu memahami makna pendidikan Islam. Nah, sebagai suatu disiplin ilmu. Pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan
pengetahuan. Nah, jadi mengalami dan mengetahui merupakan pengokoh awal dari konseptualis sasi manusia yang berlanjut kepada terbentuknya ilmu pengetahuan itu. Nah, untuk itu Nabi Adam alaihissalam diajarkan nama-nama benda terlebih dahulu sebagai dasar konseptual bagi pembentukan ilmu pengetahuannya. Nah, dengan kata lain, ilmu pendidikan Islam harus bertumpu pada gagasan yang dialogis dengan pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi untuk diolah menjadi teori yang nyata atau valid, yang menjadi tempat berpijaknya suatu ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, demikian ilmu pendidikan Islam dapat dibedakan antara ilmu pengetahuan teoritis dan ilmu pendidikan praktis. Nah, yang keenam yaitu konsep pendidikan prasekolah. Nah, pendidikan prasekolah sangatlah penting karena anak yang baru lahir sampai dengan usia 6 tahun termasuk dalam kategori usia dini atau prasekolah. Nah, di mana pada usia ini adalah masa golden age atau usia emas. Nah, usia keemasan merupakan masa di mana anak-anak mulai peka untuk menerima berbagai simulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, pada masa peka inilah terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga siap merespon dan mewujudkan semua tugas-tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada pola perilakunya dan pemikirannya sehari-hari. Nah, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan si anak, baik secara jasmani maupun rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, prasekolah merupakan langkah penting memperluas lingkungan fisik, kognitif, dan sosial anak. Nah, saat ini dengan jumlah belum yang pernah ada sebelumnya, anak usia 4 tahun bahkan yang berusia 3 tahun telah didaftarkan ke pendidikan masa kanak-kanak awal. Nah, transisi ke taman kanak-kanak dan awal sekolah yang sebenarnya merupakan langkah penting lainnya. Nah, demikian hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.